berikutnya ditolak. Lalu saya melakukan jawaban tanggapan, lalu saya mengikuti surat ketiga Dewan Pers untuk melakukan hak koreksi langsung kepada Media Detik dan CNN. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya di tanggal kemarin ya, baru minggu lalu kami ke Dewan Pers memberikan tanggapan kedua setelah 40 hari. Tanggapan kami tidak dilakukan di tanggal 3 dan 4 hari 13 dan 14 Juli kemarin. Kami ke Dewan Pers melakukan aksi solidaritas mendukung Dewan Pers untuk bersikap independen dari masyarakat, namun juga tidak ada tanggapan hingga saat ini. Dari Detik kami berikan langsung surat hak koreksinya, ada tanda terimanya semua, tidak ada juga, dan melalui CNN juga tidak ada juga tanggapannya. Akhirnya kami melakukan ini, nonton bareng mengundang ahli akademisi untuk membuktikan apakah benar bahwa Pak Luhut itu menyampaikan 110 juta big data ingin tunda pemilu atau tidak. Nyatanya kan tadi sudah didengar sendiri oleh pendapat ahli. Bahkan kita bisa juga mengundang beberapa pendapat ahli bahasa nantinya, dan kita akan terus, kita siap mempertanggungjawabkan ini. Dan kami pertanyakan apakah media besar tersebut, Detik dan CNN ini, bisa mempertanggungjawabkan mengenai permasalahan yang mereka miliki. Bisa nggak mereka pertanggungjawabkan tentang sebuah yang mereka pelintir data-data tersebut? Karena ini munculnya banyak setelah pemberitaan tersebut, muncul tanggapan-tanggapan tokoh ya yang mendiskreditkan pemerintah, muncul letupan-letupan aksi, hingga saat ini pemerintahan presiden mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menerima mengenai pendapat presiden. Nah, maka kami melakukan tonton bareng ini, mengundang para wartawan semua untuk membuktikan ke depan akan semakin suram dunia pers kita. Banyak orang yang menggantungkan nasib di pers, di dunia pers. Saya juga pernah satu kali mengenyam pendidikan dasar pers muda, pendidikan muda di Dewan Pers. Tapi kalau seandainya Dewan Pers hanya melakukan ini dan tidak melakukan tindakan tegak, kepada siapa lagi kita mengatur? Karena pers ini dilindungi oleh undang-undang yang sangat kuat. Tidak bisa dihukum pidana, tidak bisa tapi pengaruh pers saat ini sangat besar. Apalagi dengan media-media buzzer segala macam, sangat besar potensi pers ini, bahkan untuk pemenangan pemilu, untuk lakukan yang lain-lain, bahkan untuk menghancurkan nama dan citra seseorang. Namun nyatanya ketegasan pers ini yang kita pertanyakan tidak terjadi. Kita kepada CNN dan Detik bisa melakukan klarifikasi, bisa melakukan, kalau memang dia mau menolak, tolak saja. Mari kita berargu argumen yang sehat. Kalau ditolak, apa alasannya? Dewan Pers, tolong dong mediasi kami. Mereka kan punya mekanisme mediasi dan adjudikasi. Kenapa tidak dilakukan? Malah diam, seolah-olah masyarakat akhirnya muncul pernyataan apakah ada main mata ataukah ada apa. Kredibilitas Dewan Pers dipertanyakan. Nah, kalau saya rasa seperti ini tidak bisa diinikan, ya kita minta mundur aja lah Pak Azumardi Azra beserta kawan-kawan yang menjabat. Mungkin digantikan dengan kawan-kawan wartawan ini lebih baik lagi untuk Dewan Pers ini. Mantap. Karena saya sudah WA Pak Azumardi Azra, saya sudah sampaikan ini, tidak ada tanggapan. Bagaimana Dewan Pers tidak bisa mendengar rakyat, padahal suara-suara rakyat itu hadir melalui pers-pers kita. Maka itu aja ketegasan saya. Kalau ini tidak ditanggapi terus-menerus, kami akan lakukan aksi dan kami akan laporkan kepada Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi. Mungkin Pak dosen bisa menambahkan sedikit. Dalam konteks sekarang ini, di era digital sekarang, perkembangan informasi yang sangat cepat ini membutuhkan kemampuan dari media massa untuk melakukan pendidikan politik, untuk mencerdaskan masyarakat. Karena informasi yang sangat cepat ini akan tentu saja kalau diterima dengan begitu saja oleh masyarakat tanpa ada kemampuan nalar kritis, itu akan tentu saja membodohi rakyat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Bung Ketua, sebenarnya saya pikir ini adalah bagian dari upaya masyarakat untuk mempertanyakan informasi yang diterima ya. Karena sekarang komunikasi dalam media massa tidak berlangsung setara, berlangsung dua arah. Semua orang bisa melakukan itu. Dan harusnya harapan saya adalah ketika kita memberitakan butuh nalar rasional, kemudian ketika disampaikan kepada masyarakat harusnya mampu mencerdaskan. Karena media punya tugas edukasi, bukan hanya sekedar informasi dan hiburan semata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan big data itu sendiri, big itu sendiri berarti ini berasal dari berbagai macam perspektif, sumber,
pandangan, pembicaraan, informasi, ataupun orang yang menjadi komunikatornya itu banyak sekali gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa ini adalah jumlah orang atau ini adalah satu kata atau sebuah kesimpulan umum. Mungkin ini adalah sebagai sebuah rekomendasi kebijakan saja, tetapi pembicaraan itu bisa bermacam-macam karena ketidakpuasan terhadap perebutan kekuasaan yang malah menimbulkan konflik atau ketidakpuasan terhadap politik yang cenderung hipokrit, KKN dan sebagainya, elitis, oligarkis. Itu saya pikir harusnya dibaca itu bahwa 110 juta ini adalah pembicaraan orang di media sosial tentang hal-hal seperti itu, bukan karena Pak Luhut tidak bilang ini adalah hasil survei 110 juta menyatakan ingin tunda pemilu. Kecuali dia katakan seperti itu bahwa 110 juta ini adalah hasil survei. Tapi kan tidak. Tapi ketika disampaikan bahwa seolah-olah 110 juta ini adalah semua orang yang ingin tunda pemilu. Nah ini saya pikir perlu kita bedah bersama, perlu kita pahami bersama secara rasionalitas ini. Karena tentu saja ada banyak kepentingan, ada banyak hal yang harusnya lebih menarik dibicarakan daripada hal seperti ini. Saya pikir begitu saja. Ya mungkin itu.